Telkomers, perkenalkan, saya Tiara. Saya diminta oleh Dila untuk mengisi video kali ini. Dalam video kali ini, saya mau menjelaskan tentang aspek selanjutnya dalam feasibility study, yaitu aspek organisasi. Keberhasilan suatu proyek tidak lepas dari keberhasilan manajemen dan SDM yang menanganinya. Video learning ini akan memaparkan aspek manajemen untuk pembangunan proyek bisnis dan implementasi bisnis. Aspek organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk studi kelayakan suatu usaha dan menilai keberhasilan proyek secara keseluruhan. Keberadaan SDM hendaknya dianalisis untuk mendapatkan jawaban apakah SDM yang diperlukan untuk pembangunan mampu mengimplementasikan bisnis secara layak atau sebaliknya. Kesuksesan suatu perencanaan sebuah bisnis sangat bergantung pada SDM yang solid dan mumpuni. Kini lanjut pada proses pembuatan suatu rencana yang dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut. 1. Pendekatan atas bawah, top down. 2. Pendekatan bawah atas, bottom up. 3. Pendekatan campuran. Dan 4. Pendekatan kelompok. Macam-macam perencanaan untuk menghasilkan suatu rencana dapat dilihat dari beberapa sisi penting. Sisi jangka waktu dan sisi tingkatan manajemen. Sisi jangka waktu meliputi perencanaan jangka panjang, menjangkau sekitar 20-30 tahun ke depan. Kedua, jangka menengah, menjangkau sekitar 3-5 tahun ke depan. Ketiga, jangka pendek, menjangkau paling lama sekitar 1 tahun. Kemudian, sisi tingkatan manajemen, yaitu perencanaan strategis dan operasional. Selanjutnya, pada bagian ini akan dipaparkan 6 fungsi utama perencanaan manajemen. 1. Penerjemah kebijakan umum. 2. Sebagai alat koordinasi. 3. Berfungsi ekonomi. 4. Memastikan suatu kegiatan. 5. Berupa perkiraan yang bersifat ramalan. 6. Alat atau sarana pengawasan. Nah, fungsi selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi ini diperlukan demi efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan. Ada 4 langkah yang harus ditempuh, seperti membagi beban kerja, mengombinasikan pekerjaan karyawan perusahaan, menetapkan mekanisme, dan memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian. Yang berikutnya adalah fungsi penggerakan, yang merupakan bagian dari manajemen implementasi bisnis di mana perusahaan melaksanakan proses uji coba. Dari proses uji coba tersebut, perusahaan dinilai kelayakan bisnisnya. Secara umum, terdapat 5 fungsi penggerakan seperti memengaruhi individu maupun kelompok, melakukan daya tolak kepada mereka, membuat mereka giat mengerjakan tugas, mendapat memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas dan perusahaan, serta menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab mereka terhadap Tuhan, negara, dan masyarakat. Faktor manajemen selanjutnya yang perlu dianalisis adalah pengendalian, di mana analisis ini memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban apakah manajemen bisnis ini layak diimplementasikan atau tidak. Beberapa fungsi pokok pengendalian tersebut sebagai berikut. Mencegah terjadinya penyimpangan, memperbaiki berbagai penyimpangan, mendinamiskan organisasi, dan mempertebal rasa tanggung jawab. Agar fungsi pengendalian manajemen dapat berjalan dengan baik, perlu diperhatikan 4 prinsip, seperti pengendalian, pengawasan, laporan penyimpangan, dan fleksibilitas. Selanjutnya, terdapat berbagai jenis pengendalian dalam manajemen. Salah satunya adalah jenis pengendalian yang memfokuskan pada input, proses, dan output, seperti metode pengendalian pendahuluan, metode pengendalian bersamaan, dan metode pengendalian umpan balik. Dalam memilih seorang manajer, perlu seseorang yang memiliki karakteristik dominan yang dapat digolongkan dalam 5 kategori, yaitu latar belakang pengalaman, kepemimpinan dan keahlian strategis, kemampuan teknis, kemampuan kehumasan, dan kemampuan manajerial. Setelah manajer proyek dipilih, selanjutnya dipilih pula tim proyek. Kriteria umum yang digunakan untuk memilih anggota tim proyek sebagai berikut. 1. Komitmen pada tujuan proyek.
2. Dapat berkomunikasi dan bertanggung jawab. 3. Memiliki kemampuan teknis. 4. Fleksibel terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, konsentrasi terhadap pekerjaan. Setelah mendapatkan SDM yang semestinya, tentunya kita harus memahami setiap unsur MSDM yang ada. Beberapa di antaranya, menganalisis pekerjaan agar dapat dipahami dan dikerjakan oleh orang lain, mengadakan suatu proses rekrutmen, seleksi, dan orientasi, melaksanakan pelatihan dan pengembangan, memberikan kompensasi yang sesuai, memberikan perencanaan karir, memikirkan potensi ketika terjadi pemberhentian, pensiun, dan habis kontrak kerja. Jadi, itulah Telkomers, penjelasan mengenai aspek organisasi pembangunan sebuah bisnis. Terima kasih Telkomers telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa, Maulete Goda.